Masih suasana memperingati kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-78. Saat ini kita akan dalami tentang makna bendera merah putih sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bendera merah putih adalah bendera kebangsaan negara Indonesia yang memiliki makna dan sejarah yang mendalam. Bendera ini terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih, yang masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Warna merah dalam bendera Indonesia berarti berani dan warna putih berarti suci. Keduanya menggambarkan sifat dan karakter bangsa Indonesia yang berani dalam perjuangan dan suci dalam cita-cita. Warna ini juga melambangkan darah dan tulang bangsa Indonesia yang telah mengorbankan diri demi kemerdekaan. Bendera merah putih ini adalah simbol kebanggaan, identitas, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Bendera ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan dan pengabdian rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan. Bendera ini menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus. Jadi ada tiga istilah penting yang perlu kita garisbawahi dalam memaknai bendera merah putih sebagai peringatan hari kemerdekaan ini, yaitu keberanian, kesucian atau kemurnian, dan kemerdekaan. Kita dalami tentang keberanian. Keberanian adalah salah satu sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Ini adalah pintu awal dari kesadaran seseorang untuk berkembang menuju keluhuran. Keberanian bisa membantu kita menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan bahaya dalam hidup yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun yang berasal dari lingkungan. Keberanian juga bisa membuat kita lebih berani untuk mengejar impian, cita-cita, dan tujuan kita. Untuk membangun keberanian, kita harus mampu mengikis rasa takut yang mengganggu atau menghambat diri kita serta melampauinya. Itulah keberanian. Rasa takut sendiri adalah salah satu emosi dasar manusia yang bisa muncul karena berbagai sebab. Ada banyak bentuk rasa takut yang bisa dialami oleh seseorang, tergantung pada pemicu, intensitas, dan dampaknya. Beberapa bentuk rasa takut yang umum terjadi adalah takut terhadap gelap. Ini adalah rasa takut yang sering dialami oleh anak-anak, tetapi juga bisa menimpa orang dewasa. Orang yang takut gelap biasanya merasa cemas, panik, atau khawatir saat berada di tempat yang minim cahaya atau tidak ada sama sekali cahaya. Mereka mungkin menghayalkan hal-hal buruk yang bisa terjadi di kegelapan, seperti ada hantu, pencuri, atau binatang buas. Ini semua timbul karena di dalam jiwanya ada gambaran negatif itu semua yang bekerja secara bawah sadar. Kemudian ada juga takut ketinggian. Ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan ruang vertikal, yaitu jarak antara diri sendiri dengan tanah atau permukaan lainnya. Orang yang takut ketinggian biasanya merasa pusing, mual, berkeringat, atau gemetar saat berada di tempat tinggi seperti gedung, jembatan, atau pesawat. Mereka mungkin merasa tidak seimbang, tidak aman, atau akan jatuh. Gejala ini seringkali disebut sebagai fobia ketinggian, yang tentu saja membatasi kemampuan jiwa seseorang yang mengalaminya. Kemudian ada takut hantu. Ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan hal-hal gaib, mistis, atau supranatural. Orang yang takut hantu biasanya merasa ketakutan, ngeri, atau grogi saat mendengar cerita horor, melihat gambar hantu, atau berada di tempat angker. Mereka mungkin percaya bahwa ada makhluk halus yang bisa mengganggu atau membahayakan mereka. Rasa takut ini timbul karena adanya gambaran atau
keyakinan akan adanya eksistensi tak kasat mata yang mempunyai energi atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keselamatan diri orang yang mengalaminya. Lalu ada takut sendirian. Ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan isolasi sosial atau kurangnya dukungan dari orang lain. Orang yang takut sendirian biasanya merasa kesepian, sedih, atau depresi saat tidak memiliki teman, pasangan, atau keluarga di dekat mereka. Mereka mungkin merasa tidak berharga, tidak dicintai, atau tidak dibutuhkan. Rasa takut ini muncul dari kurangnya energi cinta kasih yang disadari oleh orang yang mengalaminya, sehingga membentuk pemikiran berlebihan atau overthinking yang memicu aktifnya rasa takut karena tidak ingin mengalami kondisi seperti yang ditakutkannya itu. Berikutnya ada juga takut gagal. Ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan prestasi atau pencapaian diri. Orang yang takut gagal biasanya merasa cemas, stres, atau rendah diri saat menghadapi tantangan, ujian, atau kompetisi. Mereka mungkin merasa tidak kompeten, tidak percaya diri, atau tidak siap untuk menghadapi situasi tersebut. Ini adalah rasa takut yang jarang dianggap sebagai gangguan, padahal sifatnya dapat membatasi gerak dan energi hidup seseorang hingga sepanjang hidupnya. Lalu ada takut berubah. Mirip dengan rasa takut gagal, ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan perubahan atau ketidakpastian dalam hidup. Orang yang takut berubah biasanya merasa khawatir, bingung, atau kehilangan kontrol saat menghadapi situasi baru seperti pindah rumah, ganti pekerjaan, atau putus cinta. Mereka mungkin merasa tidak nyaman, tidak siap, atau tidak mau untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jika rasa takut ini bekerja pada diri seseorang, maka kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas mental orang itu akan terhambat. Kemudian ada juga takut sakit. Ini adalah rasa takut yang berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental. Orang yang takut sakit biasanya merasa was-was, paranoid, atau obsesif saat menghadapi gejala penyakit seperti demam, batuk, atau sakit kepala. Mereka mungkin merasa bahwa mereka menderita penyakit serius seperti kanker, AIDS, stroke, atau sejenisnya, padahal yang dialaminya tidaklah seburuk apa yang ditakutkannya. Orang yang memiliki rasa takut sakit biasanya justru akan mudah menarik penyakit, terutama jenis sakit yang muncul dari psikosomatik. Selain bentuk-bentuk rasa takut di atas, masih ada banyak bentuk lainnya yang bisa dialami oleh seseorang. Rasa takut bisa bersifat normal dan wajar jika sesuai dengan situasi dan proporsional dengan ancamannya. Namun, rasa takut ini juga bisa menjadi gangguan kecemasan jika berlebihan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Rasa takut yang besar mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang yang defisit dalam merespon keadaan dalam kehidupannya. Itu sebabnya, untuk membangun jiwa berani, kita perlu mengikis rasa takut dari dalam diri kita akan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk melampaui rasa takut akan membawa pada pertumbuhan jiwa yang memberdayakan dan memunculkan dimensi keberanian yang meluaskan hidup kita. Untuk membangun keberanian, kita perlu mengenali bentuk-bentuk keberanian yang dapat kita tumbuhkan di dalam jiwa kita. Beberapa bentuk keberanian yang bisa kita tunjukkan dalam hidup, misalnya keberanian dalam menghadapi musuh dalam peperangan atau tantangan. Ini termasuk jiwa berani yang perlu dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia dalam membela negara. Namun sebelum itu, jiwa berani ini muncul dari rasa berani untuk membela diri dalam menghadapi ancaman akan keselamatan diri. Ini adalah bentuk keberanian yang paling mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk berkembang dalam kehidupannya. Berikutnya ada keberanian dalam menegakkan kebenaran.
Ini adalah bentuk keberanian tentang nilai yang dianggap benar, yang sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat, karena kita harus berani menyampaikan pendapat, sikap, dan keyakinan kita yang benar tanpa takut ditentang, dikritik, atau dimusuhi oleh orang lain. Ketidakberanian dalam menempuh hidup secara benar sesuai dengan yang diyakininya merupakan sebuah batasan jiwa yang dapat membelenggu kemuliaan hidup seseorang. Lalu ada keberanian dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini adalah bentuk keberanian yang berkaitan dengan diri sendiri, yaitu yang memampukan kita untuk berani melawan godaan dan hasrat yang bisa menjauhkan kita dari keluhuran atau yang dapat menjadikan diri kita tidak mempunyai kestabilan dan keteguhan jiwa. Berikutnya adalah keberanian dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau keberanian sosial. Ini adalah bentuk keberanian yang berkaitan dengan keterbukaan dan kerjasama, karena kita harus berani menjalin hubungan dekat dengan orang lain tanpa takut ditolak, dikecewakan, dikhianati, atau disakiti oleh mereka. Keberanian sosial juga berarti berani memberi dan menerima bantuan, saran, dan kritik dari orang lain demi kebaikan bersama. Keberanian dalam mencoba hal-hal baru atau keberanian kreatif. Ini adalah bentuk keberanian yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan diri, karena kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan menantang diri kita untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Keberanian kreatif juga berarti berani mengambil risiko, belajar dari kesalahan, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu adalah beberapa bentuk keberanian yang bisa kita praktekkan dalam hidup. Berikutnya adalah kesucian, yang tentu saja dalam hal ini bermakna kesucian jiwa atau kemurnian jiwa. Kemurnian jiwa adalah salah satu konsep yang sering dibahas dalam berbagai agama dan filsafat, serta berkaitan dengan psikologi. Kesucian atau kemurnian jiwa meliputi aspek-aspek berikut dalam kehidupan. Pertama, kemurnian jiwa dalam beribadah atau mengabdi. Ini adalah bentuk kemurnian jiwa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus beribadah atau mengabdi kepada Tuhan dengan khusyuk, ikhlas, dan takwa. Khusyuk berarti hati yang tunduk dan khidmat terhubung kepada Tuhan. Ikhlas berarti niat yang murni karena Tuhan semata, tanpa campur aduk dengan motif lainnya. Sedangkan takwa berarti keselarasan dan ketaatan kepada maksud Tuhan dalam bentuk perintah dan larangannya, sesuai dengan hukum-hukum pengaturannya atau ajaran agama. Dengan cara ini, kita dapat membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela seperti sombong, riya, dan ujub, serta mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga kemurnian jiwa dalam bermuamalah. Ini adalah bentuk kemurnian jiwa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita sadar untuk bersikap jujur, adil, dan amanah dalam segala urusan kita. Kita sadar untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak merugikan mereka. Kita sadar untuk saling membantu, menasihati, dan memaafkan sesama kita. Kita sadar untuk mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Dengan bersikap seperti ini, kita dapat membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk seperti dusta, zalim, dan khianat, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Kemudian ada juga kemurnian jiwa dalam bersikap. Ini adalah bentuk kemurnian jiwa yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita sadar untuk bersikap rendah hati, tawadu, dan zuhud dalam hidup kita.
Kita sadar untuk mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan iri hati dalam diri kita. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu serta akhlak atau kualitas jiwa kita. Kita sadar untuk mencintai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Dengan bersikap seperti ini, kita dapat membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat negatif seperti angkuh, sombong, dan tamak, serta mengembangkan potensi diri kita. Itulah beberapa bentuk kemurnian jiwa yang perlu untuk kita tumbuhkan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, yang perlu kita dalami berikutnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang dapat hidup dengan bebas, mandiri, dan berdaulat tanpa adanya paksaan, penjajahan, atau dominasi dari pihak lain. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Kemerdekaan dapat dirasakan oleh jiwa manusia dalam berbagai bentuk, tergantung pada aspek-aspek kehidupan yang menjadi ruang lingkupnya. Beberapa bentuk kemerdekaan yang dirasakan oleh jiwa manusia adalah contohnya kemerdekaan politik. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan hukum. Kemerdekaan politik berarti jiwa manusia dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti memilih dan dipilih sebagai pemimpin, serta menikmati hak-hak sipil dan politik tanpa adanya diskriminasi, korupsi, atau kekerasan. Kemudian kemerdekaan ekonomi. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang berkaitan dengan sumber daya, produksi, dan distribusi. Kemerdekaan ekonomi berarti jiwa manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, memiliki akses terhadap peluang kerja dan pendapatan, serta mengelola kekayaannya secara adil dan bertanggung jawab. Lalu ada kemerdekaan sosial. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, budaya, dan agama. Kemerdekaan sosial berarti jiwa manusia dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, menghargai perbedaan dan keragaman, serta menjalankan keyakinan dan tradisinya secara damai. Dan ada juga kemerdekaan psikologis. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Kemerdekaan psikologis berarti jiwa manusia dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, memiliki kontrol atas dirinya sendiri, serta merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang merupakan alasan sekaligus tujuan dari perjuangan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa bentuk kemerdekaan yang dirasakan oleh jiwa manusia. Untuk itu, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini, kita benar-benar perlu menyadari 3 hal yang merupakan semangat dan nilai inti atau core value dari bangsa Indonesia ini. Kita perlu menyadari hubungan antara keberanian, kesucian, dan kemerdekaan, sehingga kita mampu hidup sebagai bangsa Indonesia yang seutuhnya. Lalu apa hubungan antara keberanian, kesucian, dan kemerdekaan? Hubungan keterkaitan antara keberanian, kesucian, atau kemurnian jiwa, dan kemerdekaan itu adalah sebagai berikut. Keberanian adalah salah satu syarat untuk mencapai kemurnian jiwa dan kemerdekaan. Tanpa keberanian, jiwa manusia akan mudah terjebak dalam ketakutan, keraguan, dan pengekangan yang dapat menghalangi mereka untuk terbebas dari kotoran batin dan keburukan, serta untuk hidup dengan bebas, mandiri, dan berdaulat. Keberanian juga merupakan
salah satu bukti dari perjalanan menempuh kemurnian jiwa dan kemerdekaan. Dengan keberanian, jiwa manusia akan mampu menunjukkan kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang ada dalam dirinya, serta untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hak asasinya. Sedangkan kemurnian jiwa adalah salah satu tujuan dari keberanian dan jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Dengan berani menghadapi segala tantangan, rintangan, dan resiko dalam hidup, serta berani untuk menempuh hidup dengan membersihkan diri dari segala kotoran batin dan keburukan yang dapat menjauhkan diri dari fitrah manusia, maka jiwa manusia akan mengalami kemerdekaan diri dalam menjalani hidup yang sesuai dengan rasa jiwa murninya. Kemurnian jiwa juga merupakan salah satu sumber dari keberanian dan kemerdekaan. Dengan jiwa yang bersih dari segala penyakit hati dan keburukan, jiwa manusia akan memiliki cahaya, petunjuk, dan ketenangan yang dapat membantu mereka untuk berani menghadapi segala tantangan, rintangan, dan bahaya dalam hidup, serta untuk merdeka dari segala paksaan, penjajahan, dan dominasi dari pihak lain. Itulah hubungan erat antara keberanian, kemurnian jiwa, dan kemerdekaan yang kesemuanya itu telah tersimbolkan dengan sangat baik dalam bentuk bendera kebangsaan kita, bendera merah putih. Itu sebabnya, jika kita ingin tumbuh menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang berkepribadian luhur secara luas seutuhnya, kita perlu menumbuhkan jiwa keberanian, kemurnian, dan mendapati kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam jiwa kita. Jika Anda mengalami hambatan atau kesulitan dalam menumbuhkan jiwa Anda, beranilah untuk mencari solusinya dengan melakukan perenungan diri atau meminta bantuan dari profesional dalam penyembuhan dan pengembangan mental agar kehidupan Anda dapat terus bertumbuh dengan baik. Salah satunya, Anda dapat melakukan konseling dengan tim dari Psychotechnology Center untuk mendapati pandangan dan saran atau sekaligus penanganan mental untuk membantu menyembuhkan permasalahan psikis yang Anda hadapi.